Oke, selamat sore. Suaranya bisa terdengar tidak ya? Apakah suaranya cukup jelas atau mendenging atau tes boleh komen di chat ya atau misalkan eh, boleh open mic juga untuk tes suara. Apakah suaranya cukup bisa didengar dengan baik? Tes tes. Monik, suaranya Aman bisa Kak, terdengar nggak? suaranya jelas-jelas Kak. Oke, ya. Oke, Ya. baik. Kalau misalkan suaranya sudah jelas, saya izin untuk mulai ya, ibu-ibu semua dan calon ibu di sini, karena sekarang sudah menunjukkan pukul jam 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua sehat-sehat, bahagia, dan sejahtera. Sebelum kita mulai kelasnya, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan diri kita dan juga keluarga kita. Berdoa dipersilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak pernah berhenti. Terima kasih sebelumnya untuk ibu-ibu dan calon ibu semua yang sudah join di sini. Seperti yang kelas-kelas sebelumnya, kita tidak berpanjang lebar ya untuk intronya karena memang kelas kita hanya 1 jam. Untuk kelas hari ini, seperti yang sudah diinformasikan bahwa kita akan berfokus pada persiapan terkait dengan menyusui. Nanti kalau misalkan suaranya tiba-tiba hilang atau misalkan kurang jelas, nanti bisa diinformasikan saja ya, agar nanti saya coba cek untuk kondisi soundnya dan juga kondisi sinyalnya. Izin untuk share screen terkait dengan apa yang akan kita presentasikan pada yang akan kita sharingkan ya pada sore ini. Sambil saya memulai share screen-nya, boleh di kolom chat ya untuk ibu-ibu dan calon ibu di sini, apakah memang sedang promil atau misalkan sedang hamil atau misalkan memang sudah ada di periode menyusui. Boleh sambil chat di kolom chatnya. Biar kita juga bisa nanti pada saat menginformasikan informasi itu akan disesuaikan dengan kondisi dari ibu-ibu dan calon ibu semuanya seperti itu. Sedang hamil 16 minggu. Wah, ini bagus banget nih ya kalau misalkan masih awal-awal itu bagus banget persiapan. Oke, 20 minggu, 20 minggu, mantap, mantap, mantap. Jadi ini keren banget ya, apresiasi banget untuk di sini ada Ibu Aisyah, Ibu Sekar, Ibu Rani. Wah, ini udah di yang TM3 juga nih, Ibu Yuni. Ada Ibu Hena. Wah, udah ada yang 37 ya. Sebentar lagi mungkin HPL-nya. Tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan. Memang yang wajib itu untuk kelas persiapan menyusui itu di trimester 3. Tapi kalau misalkan dari trimester 1 udah ikut trimester 2 itu jauh lebih baik karena persiapannya lebih matang gitu. Persiapannya lebih lebih oke banget karena udah merangkum apa aja yang harus dipersiapkan dan sambil mempersiapkan gitu. Nah, ini yang TM3 ini wajib banget ya karena memang sebentar lagi babynya launching. Semoga nanti persalinannya dimudahkan, lancar-lancar. Pokoknya semua ibu-ibu yang ada di sini, calon ibu itu eh, kehamilannya sehat, ibunya juga sehat. Begitu juga dengan janinnya nanti persalinannya dilancarkan dan dimudahkan. Sambil sebelum memulai, izin untuk saya share dulu di kolom komentar terkait dengan presensi. Jadi dikhawatirkan terlupa sambil nanti dengar-dengerin bisa untuk mengisi kolom presensinya. Sorry.
Kalau yang tadi itu video terkait dengan IMD, jadi di Bidan Membantu di YouTube-nya itu banyak video-video terkait dengan edukasi. Jadi ibu-ibu bisa berkunjung juga di YouTube kita, mulai dari video singkat, kemudian juga setiap kelas atau webinar biasanya kita juga di dimasukkan ya ke YouTube gitu. Jadi bisa untuk mempelajari di situ, kemudian nanti ketika misalkan ada yang mau ditanyain, silakan ditanyakan. Jadi bisa dipergunakan untuk forum yang seperti ini untuk tanya jawab, diskusi seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelum kelas ini juga boleh ya, silakan untuk di chat saja di kolom chat, nanti sambil berjalan saya akan jawab-jawab juga gitu. Atau mungkin ada yang kurius terhadap sesuatu, itu juga boleh. Nanti silahkan untuk ditulis apa nih yang kiranya mau lebih diperdalam atau ada kebingungan terkait dengan persiapan menyusui. Itu boleh juga dituliskan di kolom komentar. Nanti sambil berjalan webinar ini, sambil berjalan edukasi ini, kelas edukasi, nanti akan saya jawab-jawabin. Link presensinya sudah saya share, bisa sambil untuk diisi ya, sambil mendengarkan. Sekali lagi diingatkan, untuk pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, itu dipersilahkan di drop out aja di kolom komentar. Nanti saya akan kita bahas bersama di sini, seperti itu. Sesuai dengan yang spoilernya yang ada di grup, bahwa kita akan membahas terkait dengan persiapan menyusui pada sore ini, dan sedikit tadi ya membahas apa yang sudah diinformasikan juga di grup, bahwa memang kebutuhan gizi itu menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan, karena kebutuhan gizi ibu menyusui itu lebih dibandingkan dengan ibu hamil gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika ibu hamil aja ada dua nyawa ya, nyawa ibu dan juga nyawa janin, tapi ternyata ketika menyusui itu jauh lebih besar kalori yang dibutuhkan. Jadi bedanya itu sekitar 300 kalori untuk ibu menyusui. Itu nutrisi salah satu hal yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi apa saja hal lainnya yang perlu dipersiapkan nanti kita akan bahas pada sore hari ini. Nanti saya mungkin akan menjelaskan kurang lebih 30 menit. Nanti kita tanya jawab sambil nanti sekalian jalan tanya jawab. Nanti juga ketika materinya belum selesai akan dibahas juga. Karena sebenarnya panjang terkait dengan persiapan ini, karena memang banyak yang harus kita persiapkan. Dan sebenarnya kenapa sih gitu ya kita harus mempersiapkan untuk menyusui? Kan kita tahu nih, sebenarnya memang itu adalah alaminya gitu, bahwa setiap ibu itu menyusui bayinya. Tapi kita tahu juga gitu bahwa segala sesuatu yang disiapkan itu berbeda hasilnya dengan apa yang tidak dipersiapkan, seperti itu. Jadi ada salah satu quote dari Alexander Graham Bell, dia menyebutkan bahwa before anything else, preparation is the key to success gitu. Jadi sebelum 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 segala sesuatunya itu, hal yang penting itu adalah terkait dengan persiapan. Persiapan itu adalah kunci kesuksesan, termasuk juga dalam hal menyusui gitu. Jadi ketika kita tahu ilmunya apa yang perlu dipersiapkan, itu kita bisa lebih menjalaninya tidak dengan kekhawatiran, seperti itu. Jadi nanti di sini juga kan kita informasikan gitu bahwa memang itu alami gitu. Tapi misalkan kalau orang yang nggak tahu, Bu, Bu Bidan, saya baru keluar ASINya 1 tetes gitu ya. Kalau yang mungkin nggak tahu, mungkin khawatir gitu, kebutuhan si bayinya itu tidak tercukupi. Tapi pada kenyataannya, ini faktanya, dalam 3 hari, bayi itu tuh bisa bertahan gitu, tanpa minum dan makan apapun. Dan lambung bayi itu sekecil kelereng pada awal-awalnya. Jadi lambung itu nanti dia akan berkembang, dan awal itu memang sangat kecil gitu. Jadi 1 atau 2 tetes air susu ibu yang dikeluarkan itu udah
mencukupi gitu. Jadi ketika kita tahu ilmunya itu tuh kita nggak khawatir lagi gitu bahwa memang segitu kebutuhannya gitu. Dan amazingnya itu kan yang pertama keluar tuh namanya kolostrum ya. Mungkin ibu-ibu dan calon ibu di sini juga udah mengetahui gitu. Dan itu tuh biasanya kalau yang nggak tahu itu dibuang gitu. Menganggap oh ini kotor gitu, warna kuning. Tapi sebenarnya itu tuh imun booster banget untuk kebutuhan bayinya gitu. Jadi jangan dibuang, langsung dikasihin ke bayinya karena itu tuh bener-bener sumber nutrisi yang terbaik banget. Dan perlu diketahui juga kalau misalkan setiap detiknya, setiap menitnya, kandungan air susu itu berbeda. Jadi kenapa berbeda? Itu mengikuti dengan kebutuhan nutrisi dari si bayinya gitu. Jadi kenapa sih ibaratnya nanti juga kita bahas ya bahwa air susu adalah nutrisi terbaik. Dan kenapa sih dibilang nutrisi terbaik gitu? Karena tadi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya kandungannya tuh berbeda, benar-benar berbeda. Dan itu tuh sesuai dengan uh, kondisi dan kebutuhan dari si bayi gitu. Jadi misalkan ada ibu yang melahirkan prematur dengan ibu yang melahirkan cukup bulan, itu juga aslinya berbeda gitu karena bayi yang cukup bulan dengan bayi yang prematur itu punya kebutuhan nutrisinya yang berbeda gitu. Uh, se 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 amazing itu gitu untuk air susu ibu itu benar-benar se 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 apa ya se magic itu gitu bahwa dia bisa mengikuti dengan kebutuhan dari si bayinya. Kemudian persiapan hari ini menentukan pencapaian hari esok gitu. Jadi tadi ketika kita sudah mempersiapkan hari ini, pasti nanti ketika launching babynya tuh udah siap gitu. Jadi kenapa ibaratnya persiapan itu tadi disebutkan di awal trimester 3 wajib banget nih dari trimester 3 paling telat banget gitu untuk mempersiapkan menyusui. Karena ketika misalkan udah launching, itu kan kalau kita nggak punya pengetahuan yang tadi disebutkan beberapa informasi bahwa yang terbaik itu pada saat yang baru keluar, kemudian juga 1 sampai 2 tetes itu sudah mencukupi kebutuhan, jadi nggak khawatir gitu. Dan ketika belum belum keluar itu terus disusuin karena itu adalah merangsang cara untuk merangsang air susu itu keluar gitu. Nah itu tuh hal-hal yang memang penting banget diketahui sehingga kalau misalkan udah babynya launching ya kita udah siap, kita udah nggak worry lagi dan tahu gitu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kalau misalkan ibaratnya kita belum tahu informasi-informasi tadi, mungkin kita bisa khawatir dan kayak putus asa lalu ngambil shortcutnya gitu ya, memberikan susu formula. Dan kita tahu kalau susu formula itu kan ya nutrisinya biasanya kan ada 0 sampai 6 bulan gitu ya. Nah itu ya udah nutrisinya tuh sama gitu semuanya. Padahal kan tadi ya kalau air susu ibu tuh beda-beda loh kandungannya gitu. Nah itu kan beda banget tuh sama susu formula. Dan susu formula itu kan kita tahu ya dari sapi. Kalau misalkan ASI, yaitu dari ibunya. Kemudian kita tahu nih tugas dan fungsinya apa yang membedakan manusia dengan sapi gitu fungsinya ya di dunia ini gitu. Jadi di sini kita mau mempersiapkan agar dapat memberikan ASI dan menyusui dengan kualitas yang cukup dan juga kuantitasnya gitu. Jadi kuantitasnya cukup, kualitasnya terbaik. Tadi bedanya ASI sama susu formula dari sapi, kemudian ASI dari ibu gitu ya, dari manusia. Nah, kandungannya itu berbeda, itu disesuaikan dengan fungsinya manusia untuk apa, bedanya dengan hewan apa, dan sapi itu fungsinya untuk apa gitu. Jadi kan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah berpikir. Dia dianugerahi otak yang unlimited ya untuk berpikir. Nah, ASI, kandungan ASI itu kandungannya membooster untuk uh,
neuronnya untuk pembentukan syaraf-syaraf dan segala macam yang itu tuh lebih pada ke otaknya. Berbeda dengan air susu sapi yang fungsi sapi untuk apa gitu. Dia ada yang difungsikan untuk membajak sawah. Jadi memang kandungannya itu lebih kepada untuk memperkuat otot-ototnya gitu. Jadi untuk dia kuat. Sedangkan manusia untuk cerdas, untuk menggunakan otaknya. Nah, dari situ aja bisa kita membuat niatan gitu. Kenapa sih kita tuh harus menyusui? Kenapa kita harus memberikan ASI? Karena persiapan dari menyusui itu diawali dari persiapan niat gitu. Jadi kita harus punya niat yang kuat karena walaupun tadi memang adalah naturalnya seperti itu, tapi ada juga ketika ibaratnya kita tidak memiliki ilmunya itu ada challenge gitu dalam menjalaninya gitu. Tapi ketika kita udah niat, kita niatnya kuat, kemudian tahu reasonnya tuh apa, kenapa kita harus memberikan ASI, kenapa kita harus menyusui, itu tuh nggak tergoyahkan gitu. Jadi ketika ada challenge, kita akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya gitu dan tidak berputus asa untuk memberikan dan mencari tahu gitu. Ketika misalkan ada rintangan atau apa tuh nggak ya udah deh gitu, nggak gampang ngambil shortcut tiba-tiba ya udah formal aja gitu ya, enggak. Tapi mencari jalan keluarnya tuh bagaimana agar tetap menyusui gitu. Karena niat ini loh yang memang bahkan kalau misalkan dalam agama Islam kita tahu ya segala sesuatu itu dinilai dengan niatnya gitu. Jadi memang niat itu sekrusial itu gitu dan dengan niat yang kuat kita juga baru actionnya tuh. Jadi pertama kalau misalkan segala sesuatu itu kan dari why dulu ya. Kenapa sih kita harus ngelakuin ini? Kenapa harus ini baru nanti bagaimana caranya dan apa aja yang harus kita pelajari gitu. Jadi tadi apa aja nih yang harus dipersiapkan uh, untuk menyusui. Yang pertama adalah niat, kemudian kesadaran bagaimana pentingnya memberikan ASI dan menyusui gitu. Jadi itu benar-benar suatu hal yang kita harus tahu gitu. Kenapa kita mau memberikan ASI kepada anak kita? Kenapa kita mau ibaratnya dalam tanda kutip susah-susah untuk menyusui gitu ya? Karena ya tadi kan, dia namanya menyusui itu on demand. Bisa aja ibaratnya sebentar, ini sepertinya ada yang bocor, saya izin untuk mute dulu ya. Dari kita lanjutkan. Diawali dari apa aja yang harus dipersiapkan. Pertama niat, kesadaran kenapa kita mau menyusui gitu. Karena ini yang akan membuat kita tuh teguh berpendirian. Apapun yang terjadi pokoknya mau menyusui gitu. Kemudian persiapan. Ketika kita udah punya niat kita mau menyusui bayi kita harus ada persiapan dari pengetahuan. Kenapa pengetahuan itu perlu dipersiapkan? Karena tadi kita kalau tahu ilmunya kita nggak khawatir dan kita tuh tahu apa yang harus dilakuin gitu. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini salah satunya dari nutrisi tadi. Si ibunya juga harus oke gitu kan nutrisinya. Kemudian mental. Nah, mental juga sangat perlu dipersiapkan ya gitu. Dan dukungan dari suami, kemudian dukungan dari keluarga. Jadi kenapa dukungan ini penting gitu? Kita kita tuh harus mulai untuk berkomunikasi ya dengan pasangan kita, suami gitu, untuk menyatukan visi dan misi gitu dalam arti kayak oh iya kita akan memberikan ASI nih pada anak kita gitu. Nah, itu tuh harus ada niat dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak juga harus tahu kenapa sih harus ASI gitu. Kenapa harus menyusui? Karena ketika ibaratnya ada dukungan dari suami, kemudian juga salah satu cara booster ya, maksudnya untuk produksinya itu bagus, itu tuh salah satunya itu adalah bahagia gitu. Jadi ketika ibu itu bahagia, ketika istri itu bahagia, nah itu dia akan memproduksi hasil lebih banyak dibandingkan ibu yang sedih, ibu yang murung gitu. Kalau misalkan ibu yang sedih, ibu yang murung itu tuh
karena kan ada hormon namanya itu hormon oksitosin atau biasa disebut dengan hormon cinta yang salah satu kinerjanya itu untuk tadi memproduksi ASI gitu ya. Dan ada beberapa hormon lainnya juga. Jadi ketika ibarat suami ini tahu gitu, dia akan memberikan dukungan, dia akan memberikan cintanya gitu ya untuk demi si anak ini bisa mendapatkan nutrisi yang terbaiknya gitu. Dan tadi kenapa harus ASI dan menyusui? ASI ya tadi untuk anak yang cerdas gitu. Kemudian kenapa harus menyusui? Psikologis anak yang disusuin langsung atau breastfeeding langsung ke ibunya gitu ya, nggak pakai pipet dan lain sebagainya dengan anak yang tidak disusuin langsung. Nah, itu punya psikologis yang berbeda juga gitu dari anak yang tidak disusuin. Jadi anak yang dapat yang disusuin langsung, anak yang menyusui itu dia lebih memiliki ke ketahanan emosional yang baik gitu. Jadi dia lebih stabil emosionalnya, dia merasa aman, dia merasa secure dan itu bukan hanya berpengaruh pada dia pada saat dia kecil gitu. Itu berpengaruh sampai dia dewasa. Perkembangan psikologisnya itu akan terus dia bawa gitu. Kestabilan emosinya itu dia akan bawa sampai dewasa nanti. Dan nanti kita juga akan sedikit kilas gitu ya, kilas balik untuk menguatkan niat dan kesadaran kenapa harus ASI dan menyusui dengan mengetahui berbagai manfaat-manfaatnya gitu. Dan kemudian tadi kenapa ibaratnya harus mulai mendeliver atau mendiskusikan dengan suami, dengan keluarga, karena tadi satu visi itu kan penting ya, agar kalau misalkan nih berbeda dengan ibu gitu ya, yang mungkin dulu tidak terbuka ini dengan keilmuan yang memang segininya pada zaman saat ini gitu. Nah, bisa aja mungkin ya udahlah nanti bayinya rewel, kita udah berupaya keras untuk menyusui, tiba-tiba ibu kita atau misalkan mertua malah dikasih dot anaknya gitu kan. Malah dikasih formula kemudian bingung puting dan lain sebagainya itu kan jadi PR lagi ya gitu. Jadi eh, kita tuh bukan hanya memberikan ASI tapi menyusui juga gitu karena beda tadi ya, ada perbedaan hal yang didapatkan ketika hanya memberikan ASI dan juga benar-benar menyusui langsung seperti itu. Dan kita juga harus tahu bahwa salah satu yang dihindari ketika kita menyusui itu adalah dot gitu. Mungkin ibaratnya pada saat 3 bulan pertama untuk ibu bekerja itu challenge banget. Tapi ketika ada niat itu pasti akan bisa gitu. Jadi pada 3 bulan pertama masih cuti atau 2 bulan pertama kemudian selebihnya kalau misalkan memang tidak bisa menyusui secara langsung pada saat jam kerja itu hindari penggunaan dot macam apapun dot empeng dan lain sebagainya sejenisnya karena nanti dia bakal bingung puting gitu karena kenapa sih ibaratnya bingung puting itu terjadi gitu karena ketika menyusui itu kan dia lebih effort untuk mendapatkan si ASI ini karena memang sengaja didesain seperti itu untuk merangsang menstimulus motorik-motoriknya di area sini gitu. Jadi kalau dot itu dia lebih mudah si anak ini bisa mendapatkan air uh, susunya gitu. Jadi ketika ibaratnya dia udah tahu yang mudah, nah ketika disuruh menyusui lagi, nah dia mungkin bisa ngamuk gitu ya karena dia loh kok jadi susah gitu loh kok jadi effort yang awalnya effortless gitu. Nah itu makanya kenapa salah satu hal yang dihindari sangat itu adalah dot peng dan lain sebagainya kalau memang mau uh, ibaratnya bahasa kitanya tuh kagol-kagol gitu ya kita lagi tidak bisa menyusui secara langsung, gunakan pipet atau sendok seperti itu. Nah, ini tiga hal yang perlu dipersiapkan secara baik, tiga hal yang perlu dipersiapkan secara baik untuk menyusui itu niat dan kesadaran. Niat dan kesadaran diawali dari tahu why, kenapa harus menyusui, kenapa harus memberikan ASI. Kemudian persiapan diri, persiapan mental, persiapan fisik dan mental gitu ya, pengetahuan, kesehatan mental, kemudian dukungan. Ini 3 poin penting banget terkait dengan persiapan menyusui. Nah, ini terkait dengan
persiapan pengetahuan. Karena kenapa ibaratnya ini diinformasikan gitu ya. Karena ini penting banget nih IMD yang tadi sebelum kita mulai videonya itu diputarkan ya. Kenapa ini ibaratnya disampaikan? Karena ketika kita melakukan inisiasi menyusui dini, itu menjadi salah satu booster keluarnya ASI. Dan proses IMD ini juga akan memberikan dampak positif pada bayinya, mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi. Kemudian selain itu juga memberikan uh, imun yang lebih dibandingkan bayi yang tidak dilakukan IMD gitu. Jadi seperti pada saat kita sharing ya di hari Rabu itu kan ada yang bertanya sebenarnya IMD itu berapa lama gitu. Karena kok saya sebentar ya gitu. Nah, IMD itu paling setidaknya ya atau minimal itu 1 jam. Jadi ketika itu belum 1 jam, sebenarnya itu belum bisa disebut dengan IMD. Itu ya udah nempelin bayi aja gitu. Jadi belum inisiasi menyusui dininya belum dapet gitu. Jadi dan memang ada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan dengan maksimal gitu, belum menerapkan IMD ini. Jadi di persiapan persalinan itu salah satu yang dibahas itu adalah bagaimana kita mencari fasyankes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang memang standarnya seperti itu gitu. Karena fasilitas kesehatan kan juga bervariasi ya gitu. Ketika jadi ibu-ibu di sini harus mengetahui ketika memang kondisi ibu sehat, kemudian kondisi bayi sehat, ibu sehat, itu tidak ada halangan sebenarnya untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Walaupun ibaratnya mungkin ada persalinan yang sesar, itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi nanti sampai 1 jam itu sampai dibawa ke ruang RR atau di ruang pemantauan gitu ya udah tetap dibiarkan bayinya itu sama ibunya itu skin to skin gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita bahas secara lebih detail juga sebenarnya ada panjang ya terkait dengan IMD ini dan persiapan untuk melahirkan. Jadi ibu-ibu di sini harus memilih gitu, harus mengetahui pasienkes yang mau bersalinnya di mana. Kemudian silahkan didiskusikan dengan tenaga kesehatannya gitu kayak Bu Bidan saya mau rencana lahiran di sini gitu. Kemudian nanti saya mau bayi saya di MD ya selama 1 jam ketika kondisi ibu dan kondisi saya dan juga janin saya baik gitu. Jadi nggak apa-apa diutarakan saja gitu atau ditanyakan Bu kalau di sini dilakukan IMD atau enggak ya gitu. Nah itu juga boleh gitu. Jadi sebagai pasien kita tuh punya hak untuk itu gitu. Jadi kenapa kita harus membekali diri kita dengan ilmu biar kita tuh berdaya, biar kita tuh nggak nelen-nelen aja gitu ya apa yang ada di lapangan gitu. Tapi kita juga bisa berdiskusi, kita bisa request untuk mendapatkan pelayanan terbaik untuk bayi dan juga diri kita gitu. Karena IMD ini bukan hanya bermanfaat untuk bayi saja, tapi juga untuk ibunya bermanfaat sekali gitu. Kemudian setelah tadi ya habis melahirkan, jadi kunci memberikan nutrisi yang baik itu tuh ada di 3 ini gitu. Jadi yang pertama itu dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, di mana itu dilakukan setidaknya 1 jam skin to skin, nempel bener-bener ibunya nggak pakai apa-apa di dadanya, kemudian bayinya juga nggak pakai apa-apa, cuma pakai topi untuk menghangatkan agar tidak kedinginan, ditaruh di dekat kayak gitu itu memberikan kehangatan juga pada bayi gitu. Jadi ini tuh untuk menstimulus juga produksi ASI segera keluar gitu. Jadi kenapa pentingnya IMD? Selain tadi manfaat untuk ibu, manfaat untuk ibu tuh mencegah perdarahan gitu. Jadi dia kontraksinya itu baik, kontraksi rahimnya. Kemudian untuk bayi tadi, protectionnya lebih dibandingkan yang tidak IMD. Jadi imunitasnya itu dapat banyak. Dibandingkan bayi yang tidak dilakukan IMD gitu, imunitasnya. Jadi tidak cepat sakit, kemudian juga menurunkan angka, selain kesakitan juga menurunkan angka kematian gitu. Nah, kemudian setelah IMD dijalanin, kemudian ASI eksklusif gitu. Jadi perlu diketahui kalau misalkan ASI eksklusif itu dilaksanakan selama 6 bulan.
Ini kita dalam rangka persiapan pengetahuan ya gitu. Jadi 6 bulan itu diberikan ASI saja tanpa minuman dan makanan tambahan apapun. Termasuk air putih itu juga nggak diberikan gitu. Kalau misalkan bayinya sakit, dikasih obat boleh gitu. Kalau misalkan memang dibutuhkan gitu. Tapi ya udah tetap tidak diberikan makanan dan minuman tambahan apapun. Uh, Termasuk air putih itu juga tidak. Madu segala macam yang selain ASI itu nggak diberikan gitu. Itu ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian kita selanjutnya melanjutkan menyusui selama 2 tahun. Jadi setelah tadi kita berhasil menyusui saja gitu. Selama 6 bulan memberikan ASI saja, lalu selanjutnya adalah kita melanjutkan untuk memberikan ASI tapi dibarengi dengan MPASI seperti itu. Jadi nanti juga untuk MPASI ini ada aturan-aturannya juga ya, bagaimana degradasi mulai dari yang sangat halus, kemudian juga rada-rada ada kasar-kasarnya, sampai nanti dia ada tahap-tahapannya gitu. Jadi ada ilmunya juga terkait dengan MAPASI ini. Kita belum sampai sana ya. Kita masih membahas untuk fokus di persiapan menyusuinya saja. Nah, ini kesadaran, persiapan kesadaran, niat gitu ya. Kenapa kita harus menyusui, kenapa kita harus memberikan ASI. Tadi selalu kita informasikan bahwa cara terbaik bagi ibu untuk memberikan kasih sayang, nutrisi terbaik, sehingga bisa mengoptimalkan potensi tumbuh kembang bayi itu dengan cara menyusui. Menyusui itu akan memberikan bukan hanya manfaat untuk bayinya, tapi juga untuk ibunya, bukan hanya manfaat manfaat fisik aja untuk bayinya, tapi juga manfaat psikologis untuk bayinya gitu. Jadi benar-benar se, se seluas itu manfaatnya gitu. Nah, ini sedikit review ya terkait dengan apa aja sih sebenarnya manfaat dari menyusui itu. Nah, di sini tadi kan memberikan kasih sayang terbaik karena itu meliputi asih, asuh dan asah gitu. Jadi asih itu dia meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi. Kemudian selain itu ada juga asuh memberikan gizi terbaik dan asah melatih refleks dan motorik bayi. Yang tadi sudah sedikit dibahas, ketika menyusui itu dia mengasah refleks dan motorik mulai dari bagaimana dia mengecap gitu dan terutama di area mulut sini dia mengasah banget motorik-motoriknya dan memang setiap motorik itu harus dirangsang ya. Jadi setiap perkembangan bayi itu ada cara-cara bagaimana untuk menstimulus bayi gitu. Nanti sedikit coba kita pelajari juga gitu terkait dengan hal itu. Kemudian tadi sudah dibahas juga bahwa ASI itu makanan ideal bagi bayi. Dia aman, higienis, mengandung antibodi, menyediakan semua energi dan nutrisi yang diperlukan oleh bayi. Jadi tadi, setiap detik, setiap menit, setiap hari itu kandungannya beda-beda disesuaikan dengan kondisi si bayi tersebut. Jadi dia aman, higienis juga gitu. Nah, mungkin sedikit bahas terkait dengan higienis ya. Jadi higienis dan praktis gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan formula itu kan apalagi sama dot dan segala macam ya, itu kita harus memastikan air yang digunakan itu bersih. Kemudian juga dotnya yang digunakan itu juga higienis, bagaimana cara menyucinya dan lain sebagainya. Jadi tuh panjang ya ceritanya. Tapi kan ASI itu tuh ibarat kita tinggal buka gitu ya. Ya kita kasihin ke anak kita itu udah higienis sehigienis itu gitu. Nah, ini manfaat menyusui untuk kesehatan sepanjang masa dan kesejahteraan. Jadi bukan hanya untuk kesehatan fisik aja, tapi untuk kesehatan psikologis, untuk kecerdasan dan manfaatnya itu sepanjang si anak ini hidup gitu. Jadi bukan hanya manfaat pada saat dia kecil dapat nutrisi terbaik aja enggak gitu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama melindungi dari penyakit ISPA, infeksi diare dan penyakit lainnya.
kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang tadi diinformasikan, kalau misalkan ASI itu aman dan higienis. Jadi ketika higienis, itu kan nggak ada infeksi, nggak diare, dan juga ketika kita memberikan yang terbaik dengan segala imunitas yang terkandungnya, itu kan dia proteksi tubuhnya, imunitas tubuhnya itu jadi baik gitu. Sehingga ya dia tidak mudah terkena penyakit. Dan ketika tidak mudah terkena penyakit, ya uang untuk kita berobat dan hal-hal yang dihabiskan untuk keperluan kesehatan juga jadi lebih ditekan gitu. Kita bisa menghemat dari mulai tidak beli susunya gitu karena kita produksi loh tubuh kita gitu. Itu tuh nanti akan membawa kesejahteraan juga. Jadi bukan hanya manfaat secara kesehatan tapi secara ekonomi itu benar-benar uh, se se sebermanfaat itu gitu dan bukan hanya untuk keluarga aja gitu. Ternyata tuh sampai ibaratnya ke ke dunia gitu ya, ke lingkungan. Pokoknya banyak nanti akan kita bahas manfaatnya. Kemudian memiliki intelektual yang sangat baik. Ini beda. Bayi yang diberikan ASI dan menyusui itu memiliki intelektual yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak diberikan ASI dan tidak disusuin. Karena tadi kandungannya itu memang untuk pertumbuhan perkembangan otak maksimal. Kemudian mencegah dari obesitas dan penyakit tidak menular lainnya seperti asma, penyakit diabetes. Kan sekarang kita kayak udah sering banget ya dengar gitu, masih kecil kena diabetes, masih kecil obesitas, masih kecil gagal ginjal dan lain sebagainya. Nah, dengan memberikan ASI, jadi bukan hanya pada saat kecil dia terhindar dari obesitas aja, tapi pada saat dia udah besar, dia juga kemungkinan untuk obesitasnya lebih rendah dibandingkan bayi yang tidak diberikan ASI dan menyusui gitu. Dan kita tahu ketika orang yang udah obesitas itu biasanya disertai dengan penyakit-penyakit lainnya gitu. Penyakit hipertensi, kalau udah hipertensi nanti ke jantung, ke stroke dan lain sebagainya gitu. Jadi penyakit komplikasi ya itu bisa kita cegah dari masih kecil dengan memberikan ASI gitu. Jadi karena ASI itu mudah dicerna, dia memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Dia memberikan rasa kenyang walaupun misalkan nih dia 1 jam kan paling paling lama tuh 2 jam, 2 jam ya 2 jam tuh kita harus susuin gitu. Terus dia tuh kalau lagi tidur nih si bayinya tetap kita harus bangunin gitu karena memang harus on demand. Jadi ibaratnya niat itu penting ya karena ya ada usaha juga tapi usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi kenapa kita harus punya niat yang kuat karena tadi kita tuh effort juga loh gitu. Setiap mungkin minimal 2 jam sekali harus menyusui, pada saat malam juga kita harus bangun dan upaya-upaya lainnya harus kita upayakan, tapi ketika kita punya niat yang baik itu akan dampaknya akan dirasakan oleh si bayinya itu sampai sepanjang kehidupan dia sampai dia dewasa. Terus kalau yang beragama Islam dalam Al-Quran juga dijelaskan ya di-mention gitu berkali-kali bahwa berikanlah ASI gitu. Jadi ada tercantum juga dalam kitab suci petunjuk guidance kita di dunia. Nah, ini manfaat untuk ibu itu bisa menjadikan kontrasepsi alami, menunda ovulasi pada ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi menyusuinya benar-benar ASI eksklusif dan juga on demand ya gitu. Terus sebenarnya ada yang bocor, sebentar saya cek dulu ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan untuk di kolom komentar ditanyakan karena sepertinya ini belum ada yang bertanya, saya akan lanjutkan saja. Nah, ini kontrasepsi alami tadi mencegah kanker payudara dan ovarium, kemudian juga mencegah perdarahan, jadi pemulihan si uterus itu rahim ya. Jadi pemulihan uterus itu lebih cepat ketika kita memberikan ASI.
Kemudian juga menurunkan berat badan secara alami, itu manfaat untuk ibu. Kemudian manfaat untuk keluarga, ini ikatan keluarga, bayi dan ibu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat. Memiliki bayi yang sehat. Kalau bayinya sehat kan tadi ya, mengurangi biaya perawatan jika bayi sakit. Kemudian juga tidak perlu memberi susu. Jadi bisa untuk kita tabung untuk kebutuhan lainnya. Jadi bisa dihitung-hitung. Kalau misalkan ibaratnya beli itu selama misalkan 2 tahun itu boncos banget ya gitu. Dan itu juga nggak baik. Maksudnya nggak baik untuk kesehatan dan juga psikologis si bayinya udah ngeluarin uang, nggak baik juga gitu Pak. Ini udah gratis, terbaik gitu. Hanya memerlukan effort aja gitu. Dan memang tadi effort itu bisa kita jalankan ketika memang kita punya niat yang kuat di dalam diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Nah, ini juga bayi dengan menyusui dan memberikan ASI itu bisa menyehatkan bumi, mengurangi polusi. Kan kalau misalkan kita beli susu formula kan nggak mungkin ya cuma susunya aja, tapi kan ada kardusnya, ada plastiknya, ada botolnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya mencemari lingkungan gitu. Jadi dengan memberikan ASI itu kita udah bisa saving our earth ya, atau menjaga bumi kita gitu. Kemudian juga ini tadi karena kalau bayi menyusui kan intelektualnya dia lebih tinggi ya dibandingkan bayi yang tidak disusui dan tidak diberikan ASI. Jadi dia itu akan menjadi sumber daya manusia yang unggul gitu. Jadi dia menjadi manusia yang cerdas dalam sekolahnya, dia bisa bisa mengikuti dengan baik pelajaran di sekolah, dan itu juga ketika dia ketika dia memiliki ilmu yang mumpuni, itu juga membuat dia bisa growing dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi kenapa sih ibaratnya ini berpengaruh sampai kehidupan dia ketika dewasa, dan ketika dia sehat, tidak obesitas, tidak hipertensi, tidak diabetes dan lain sebagainya, juga life ibaratnya hidupnya tuh jauh lebih oke gitu ya dibandingkan yang tidak disusui dan tidak diberikan ASI. Karena tadi tuh si negara punya SDM-SDM yang bagus, pertumbuhan ekonominya jadi meningkat itu. Nah, ini kesiapan selanjutnya pengetahuan, kemudian kesehatan dan juga mental. Ini dipersiapkan jauh sebelum bayi lahir, paling telat dipersiapkan pada saat hamil, paling telat banget itu pada trimester 3. Jadi tadi ibu-ibu yang masih trimester 2, yang 20 minggu, yang 16 minggu, dan lain sebagainya itu udah bagus banget. Karena persiapan itu kan banyak ya yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus kita ketahui. Jadi ketika memang secara dini dipersiapkan, itu sedikit-sedikit kita gali ilmunya, kita pelajari gitu. Dan dengan keterbatasan kita juga, kita kan bisa memberikan edukasinya di Sabtu sore aja gitu ya setiap minggu. Jadi dan tanya jawab di hari Rabu. Jadi kayak manfaatkanlah waktu tersebut. Nah, ini tadi kenapa kita harus mengetahui terkait dengan inisiasi menyusui dini, kenapa kita harus juga melakukan itu, karena tadi mempengaruhi keberhasilan ketercapaian ASI eksklusif. Saya sendiri yang pada saat itu melakukan penelitian, research dengan sistematika review. Jadi saya ambil berbagai jurnal dari luar negeri juga untuk mengetahui seberapa besar sih efek dari inisiasi menyusui dini ini gitu. Jadi memang ini memiliki efek booster terkait dengan keberhasilan ASI eksklusif karena dia merangsang produksi hasil lebih cepat gitu dari bonding si ibu dan juga si bayinya gitu. Nah, ini ibaratnya ya udah ditaruh aja, walaupun ibaratnya mungkin dia belum menyusui ya pada ibunya, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting taruh aja skin to skin, bener-bener kulit ke kulit ketemu itu, biarkan gitu. Eh, Somehow dia sudah berhasil untuk mencapai puting dan mulai menyusu, atau kalau misalkan emang dia belum mulai juga ya nggak apa-apa gitu. Ibaratnya hal yang udah dilakuin itu akan merangsang lebih produksi ASI lebih cepat, dan juga dia memberikan protection kepada si bayinya itu sendiri gitu. Walaupun mungkin belum mulai menyusu pada saat itu, bukan berarti itu nggak berhasil, enggak. Itu juga udah proses untuk merangsang produksi ASI. Ini faktor yang membuat produksi ASI
mencukupi kebutuhan bayi, tadi kebutuhan gizi ibu. Kalau misalkan membahas gizi sendiri untuk ibu menyusui itu juga satu pertemuan sendiri sebenarnya gitu. Jadi uh, ada saya sudah mempersiapkan juga sebenarnya untuk gizi ibu menyusui itu seperti apa, makanan apa yang tidak boleh dan makanan apa yang dianjurkan untuk booster dan berapa kebutuhan seperti apa kebutuhan dan sebagainya itu pertemuan tersendiri ya. Jadi untuk yang saat ini kita lebih ke global-globalnya aja dulu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas atau misalkan di diskusi atau Q&A bisa kita bahas juga gitu. Kemudian menyusui sesering mungkin. Nah, ini dengan kita menyusui sesering mungkin itu jadi kayak ada kode di otak ya. Jadi ketika menyusui itu kayak kayak bilang ini butuh ASI, ayo produksi kayak gitu. Jadi ketika ibaratnya belum tadi ya, ketika misalkan aduh kan banyak ya ibaratnya kadang tuh mengeluhkannya tuh Bu gimana ya Bu Bidan gimana ya kok ASI saya belum keluar kayak gitu. Sebenarnya ya nggak masalah gitu. Pada saat awal baru ngelahirin belum keluar tuh banyak kasusnya kayak gitu. Tapi ya udah susuin aja gitu karena dengan disusuin itu juga merangsang untuk dia keluar si ASINya gitu. Jadi dan ibaratnya tadi setetes dua tetes itu sebenarnya udah mencukupi pada saat awal-awal bayi lahir seperti itu. Kemudian ibu bahagia tadi bagaimana hormon itu memang sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Dan ini juga menarik ya kemarin kan pada saat diskusi juga ada yang menanyakan bagaimana cara untuk mencegah baby blues dan lain sebagainya gitu. Karena memang secara hormon itu kan ada pelonjakan ya yang awalnya estrogen dan progesteron itu ada tinggi di dalam tubuh pada saat kehamilan karena memang ada plasenta di situ dan lain sebagainya. Kemudian bayi lahir, plasenta juga lahir, otomatis banyak hormon yang jadi drop gitu ya dari sebelumnya dan memang itu mempengaruhi changing mood banget gitu. Memang harus kita antisipasi terkait dengan kebahagiaan dan bagaimana perasaan kita gitu. Nah itu juga sesi sendiri terkait dengan apa yang dipersiapkan secara mental untuk kita menghindari baby blues dan hal-hal yang gimana sih cara untuk kita meningkatin bahagianya kita gitu di keadaan yang mungkin kita juga beradaptasi ya dengan berbagai hal. Nah ini saya izin bentar untuk ngecas karena ini takut tiba-tiba mati ya sebentar. Nanti saya akan kembali lagi. Ngecas sebentar. Ini sepertinya ada beberapa yang masuk di kolom komentar. Saya izin untuk baca dulu dan kalau misalkan memang pertanyaan kita sambil tanya jawab aja ya karena memang sudah jam 5 kurang 10. Tidak terasa. Nah, Bu Bidan mau bertanya bagaimana cara tahu kalau si bayi sudah kenyang pas kita lagi menyusu. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi salah satu cara untuk mengetahui bayinya itu udah kenyang, itu dia biasanya suka ngelepasin sendiri gitu. Dan kalau misalkan dari sisi ibu itu eh, kerasa payudaranya itu kerasa lebih kosong gitu. Jadi kalau misalkan nih, kan nanti ada dua sisi ya dari perspektif ibu dan juga dari perspektif si bayinya. Jadi ketika si bayi itu udah kenyang, dia akan biasanya melepaskan sendiri. Dan misalkan nih, kan kalau menyusu itu satu payudara dulu, terus sampai dia terasa kosong baru pindah ke payudara lainnya. Kenapa kayak gitu? Jangan ibaratnya baru sedikit di payudara kanan terus pindah langsung ke payudara kiri itu tidak tepat ya gitu karena nanti di ada beberapa kandungan kan jadi setiap setiap durasi lamanya kita menyusui itu
beda-beda tuh kandungan yang keluarnya gitu. Nanti kita akan bahas juga gitu. Kalau misalkan di beberapa kelas lainnya ya terkait dengan bagaimana cara menyusui yang baik, berapa durasinya pada setiap payudara dan lain sebagainya, dan kenapa itu akan ada bahasan tersendiri karena memang lumayan panjang juga. Intinya gampangnya tuh pokoknya ketika menyusui misalkan satu payudara dulu sudah terasa kosong baru pindah ke payudara lainnya kalau memang bayinya belum kenyang, dengan salah satu tandanya adalah tadi melepaskan sendiri. Nah, misalkan ternyata di satu payudara saja si bayinya udah nggak mau menyusui lagi dan melepaskan sendiri. Nah, nanti pada kurang lebih 2 jam kemudian, misalkan tadi menyusui di payudara kiri, kemudian nextnya 2 jam kurang lebih itu di payudara kanan gitu. Jadi memang harus secara bergantian, jangan hanya di satu payudara saja, dan itu penting gitu. Kemudian Bu Bidan mau bertanya, katanya newborn harus diberikan ASI tiap 2 jam sekali. Sip, nah iya. Bagaimana cara manajemen waktu yang tepat agar mental ibu terjaga? Bagus banget nih pertanyaannya. Karena ada kemungkinan ibunya juga pasti kurang tidur. Iya, betul banget. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi memang betul, setidaknya itu 2 jam sekali, dan ada istilahnya on demand. Jadi on demand itu on demand itu sesuai dengan kebutuhan si bayinya. Jadi ketika bayinya itu mau menyusul lagi sebelum 2 jam itu juga kita berikan gitu. Jadi kita tidak membatasi dia belum 2 jam gitu, enggak gitu. Jadi kita memberikan on demand sesuai dengan kemauan si bayi, atau enggak at least setidak-tidaknya itu 2 jam sekali gitu. Itu paling ini banget. Nah, ini bagus banget pertanyaannya karena benar mental ibu tuh harus terjaga, karena tuh tadi kebahagiaan ibu tuh mempengaruhi banyak hal, salah satunya itu produksi ASI. Dan perlu diketahui kalau misalkan emosional yang ibu rasakan mulai dari pada saat lahir, pada saat hamil ya, kemudian juga pada saat menyusui, itu dirasakan banget, dirasakan sangat sama si bayinya gitu. Jadi misalkan nih, dan ada penelitian juga, saya pernah baca ya penelitiannya. Jadi bagaimana psikologi si anak yang ibaratnya ada orang dia tuh punya kerentanan terhadap depresi. Terus ditelitilah gitu. Dan ternyata itu ketarik sampai pada saat dia bertanya gitu ya, didampingi dengan expert juga dan peneliti, dengan rangkaian berbagai macam cara akhirnya ditemukan, dia bertanya juga pada ibunya apa yang ibunya rasakan pada saat pada saat hamil dia gitu, dan pada saat setiap bulan tuh ditanya gitu, dan ada titik di mana uh, dia tidak diinginkan gitu, jadi tidak direncanakan, atau misalkan ada juga yang uh, kondisi perekonomian keluarga lagi nggak baik, pokoknya kehidupan lagi nggak karu-karuan kayak gitu. Jadi itu kan pastinya mempengaruhi psikologis ibu ya, dan itu ternyata dirasakan sama si anak, dan itu tuh terbawa ternyata sampai dewasa gitu. Jadi memang harus diperhatikan, mental ibu ini penting banget. Nanti mungkin kita juga akan ada bahasan khusus untuk terkait dengan psikologis ibu ya, baik ibu hamil, ibu menyusui, itu harus seperti apa gitu. Jadi pesannya memang kayak keywordnya itu harus kita tuh menjaga mental kita, harus menjaga bahagia kita di tengah-tengah kondisi yang memang tadi ya pasti kurang tidur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana nih cara mensiasatinya? Yang pertama, diskusi dengan pasangan dan keluarga. Pasangan dan keluarga itu selalu dilibatkan. Ketika ibaratnya periksa, ketika ibaratnya mungkin ada kelas edukasi seperti ini, itu nggak apa-apa. Suaminya diajak gitu. Pah dengerin yuk gitu, atau ya dengerin yuk kita sama-sama belajar gitu. Karena harus satu framework juga gitu ya, harus satu goals yang sama. Karena suami itu support terbaik bagi istri gitu, dimana ibaratnya dia bisa mengambil peran untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi ketika ibaratnya uh, bayinya nih tidur, biasanya kan bayi memang memiliki jam tidur yang lebih panjang ya. Baiknya ibu juga ikutan tidur, ibu juga ikutan istirahat gitu kan. Kalau misalkan ibaratnya nggak ada yang bantuin,
Ya itu kan ketika bayinya tidur mungkin ibunya malah bersih-bersih, masak, ngepel dan lain sebagainya. Kemudian belum sempat istirahat, bayi udah bangun lagi. Kan nggak dipungkiri ya kalau keadaan diri kita capek itu juga mempengaruhi mood, mempengaruhi bahagia gitu. Jadi cara-cara yang disiasat itu salah satunya seperti itu gitu. Kita bukannya nggak mau ngerjain hal-hal tersebut gitu, tapi kita juga harus tahu diri kita sebatas apa mengerjakannya, dan ketika bayi istirahat, baiknya kita juga harus ikut istirahat seperti itu. Kemudian dari Bu Nur Alika, Bu Bidan, kapan waktunya untuk mempersiapkan membersihkan puting ketika hamil untuk mempersiapkan menyusui? Sebenarnya kalau misalkan memang mau dibersihkan, itu nggak apa-apa. Cuma lebih disarankan kalau sudah trimester 3 atau pada saat sudah memasuki 37 minggu. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih aman. Karena dikhawatirkannya rangsangan di puting ini akan membuat kontraksi pada perutnya, uterusnya gitu. Jadi kalau misalkan mau cari amannya, udah 37 minggu, itu nggak apa-apa persiapin membersihkan puting untuk mempersiapkan menyusui, karena kalau misalkan ibaratnya ada kontraksi pun ya nggak apa-apa, kan udah cukup bulan juga gitu, karena kan kita nggak pernah tahu ya kondisi kesehatan setiap orang dan kekuatan rahim kita dan juga janin kita itu seperti apa. Ada yang ibaratnya orang yang eh, tidak sampai cukup bulan udah kontraksi dan tidak bisa dipertahankan dan lain sebagainya, itu kan juga lebih pada kemampuan si bayinya, kasihan gitu, dia belum waktunya untuk adaptasi dengan lingkungan luar rahim tapi udah harus lahir gitu, itu kan juga ini ya, kesehatannya itu mempunyai tingkat kesakitan dan kematiannya lebih tinggi gitu, karena dia belum siap untuk sebenarnya lahir di dunia atau adaptasi dengan dunia luar yang ibaratnya kalau di rahim itu dilindungi sama air ketuban, dia tuh bener-bener higienis lah di dalam, nggak, kalau ada virus-virus juga ibaratnya tuh si pelindungnya itu melindungi, tapi kan kalau udah di luar kandungan kan beda cerita ya gitu. Jadi untuk lebih amannya kalau udah 37 minggu, jadi ketika mau ada kontraksi pun nggak apa-apa, malah ya bagus, udah emang udah waktunya untuk melahirkan gitu. Dan ini ya, kemarin juga menarik nih, sedikit bahas juga ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kemarin pada saat Rabu. Karena kalau misalkan di chat itu kan lumayan ya, saya juga suka panjang balasnya, tapi lebih enak kan kalau misalkan kayak gini tuh bisa langsung untuk apa namanya lebih panjang gitu penjelasannya. Dan kalau misalkan ada yang mau open mic juga dipersilahkan, boleh sekali raise hand aja ya, nanti saya persilahkan gitu untuk yang raise hand. Uh, Kan ada yang bertanya terkait dengan hubungan hubungan dengan suami ya, hubungan badan dengan suami. Sebenarnya kalau dalam kehamilan itu nggak apa-apa mau trimester berapapun, dari trimester pertama, kedua, ketiga, asalkan memang kondisi kesehatan ibu dan janinnya itu baik gitu. Jadi dan pada saat hubungan itu tidak keluar darah, tidak ada kontraksi kayak gitu. Dan lebih sangat disarankan lagi kalau misalkan emang sudah 37 itu tuh ya sering-sering aja gitu. Malah itu jauh lebih baik karena itu adalah induksi alami atau cara untuk adanya mules secara alami. Kemarin juga di minggu kemarinnya lagi ya, pada saat awal-awal tanya jawab itu kan Bu Bidan gimana caranya untuk mules secara alami gitu. Nah, itu salah satunya adalah dengan hubungan suami istri gitu. Dan spermanya dikeluarin di dalam. Itu tuh merangsang gitu. Jadi nggak apa-apa mau ibaratnya sering-sering nggak masalah gitu, selama memang tidak tadi ya, kan ada kewajiban USG juga untuk ibu hamil. Ini perlu diketahui ya, kan ini penting sekali. USG pada trimester 1 itu wajib 1 kali. Kemudian pada trimester 3 itu wajib juga 1 kali. Karena apa gitu ya? Itu wajib, boleh sama dokter umum yang sudah memang memiliki tersertifikasi pelatihan USG, atau sama dokter spesialis obgyn gitu. Nah, itu tuh untuk kita tahu letak plasentanya itu di mana, kemudian juga bagaimana air ketubannya cukup atau berlebih dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari USG gitu. Jadi
kan kalau misalkan diperiksa sama Bu Bidan tuh sukanya perutnya itu kan kalau posisi bisa bisa ditentukan ya dari pemeriksaan tidak pakai USG juga bisa teraba gitu di mana kepala, di mana bokong gitu. Tapi kalau misalkan kayak plasenta itu kan harus plasenta atau ari-ari ya itu kan harus dari USG gitu untuk mengetahui ini plasentanya letaknya ada di mana. Dan itu penting karena kalau misalkan plasentanya itu menutupi jalan lahir, nah, itu salah satu kontraindikasi untuk berhubungan gitu. Terus dari Ibu Atika, Bu Bia izin bertanya bagaimana cara membedakan kalau tubuh kita hanya butuh pijat laktasi atau minum ASI booster. Sebenarnya kalau misalkan mau dua-duanya itu nggak apa-apa. Kayak misalkan mau minum ASI booster boleh, mau pijat laktasi boleh. Dua-duanya juga merangsang gitu untuk memproduksi ASI lebih banyak. Dan bagus lagi nih kalau pijat laktasi ada namanya juga pijat oksitosin itu di punggung itu dilakuin sama suami itu juga booster juga gitu jadi sebenarnya nggak masalah mau caranya seperti apa untuk booster asinya dan menyusui sering mungkin juga itu menjadi salah satu booster seperti itu gitu jadi kalau misalkan ibaratnya saya mau booster aja it's okay gitu kalau misalkan kayak kok produksinya kurang banyak ya gitu sering-sering lah menyusui terus kalau misalkan lebih mau ini lagi gitu ya lebih untuk relax juga kan enak gitu itu pijat laktasi bisa terus dari Ibu Siva Bu Bidan mau tanya apakah selama IMD ASI itu otomatis akan keluar apabila tidak keluar apa langkah yang harus dilakukan mantap pertanyaannya keren jadi ketika IMD itu nggak otomatis keluar gitu. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang dia trimester 3 itu udah keluar ASI-nya. Jadi ketika saya periksa pasien, itu di trimester 3 kan kadang kita periksa juga itu ada yang udah keluar ASI-nya gitu. Tapi ada yang belum keluar dan itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir gitu kayak kenapa sih saya berkali-kali gitu ya ngomong nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Karena kekhawatiran itu juga bisa untuk mencegah apa ya, maksudnya memperburuk keadaan untuk asid nggak keluar gitu. Jadi menjadi penghalang asid itu untuk keluar kalau kita sedih, kalau kita khawatir. Jadi ketika kita tahu ilmunya, jadi kan kita nggak khawatir ya. Nah itu juga salah satu tadi persiapan ilmu persiapan pengetahuan itu tuh fungsinya untuk ini gitu jadi ini bagus banget ya pertanyaannya dari Bu Siva apakah otomatis keluar itu enggak bahkan sampai IMD selesai pun ada yang belum keluar ini tuh nggak apa-apa gitu ibaratnya kalau misalkan kita sedikit coba untuk supaya keluarin tuh boleh gitu jadi ketika ada keluar satu tetes langsung susuin si bayinya dan itu udah sangat cukup gitu untuk bayi pada saat awal-awal kehidupannya dan jangan kaget juga pada saat 1 minggu pertama bayi itu akan menurun berat badannya tapi tidak lebih dari 10%. Jadi kayak nggak usah khawatir kalau kok awalnya lahir 2.700 tapi kok jadi 2.600 gitu pada seminggu awal itu nggak apa-apa bukan berarti nggak cukup asinya nggak gitu atau misalkan nutrisinya kurang nggak gitu karena memang secara alaminya seperti itu gitu jadi kalau misalkan nggak keluar apa yang langkah yang harus dilakukan yang harus dilakukan setelah IMD itu kan sambil diri kita pemulihan ya kan biasanya nih saya biasanya habis nolong lahiran itu IMD terus IMD terus saya sambil periksakan apakah ada perdarahan atau enggak dari vaginanya dan sebagainya perlu dijahit atau enggak itu tetap tuh ibu sama bayi itu tetap IMD udah bersih semua ya ibaratnya dijahit perlu dijahit ibunya dibersihin bawahnya segala macam dirapi-rapihin udah 1 jam IMD selesai biasanya saya menganjurkan ibu untuk memenuhi asupan nutrisinya jadi saya kan biasanya lelah ya habis bersalin gitu saya biasanya menganjurkan ibu makan dulu minum dulu gitu nah setelah itu saya mengajarkan posisi menyusui yang baik gitu. Jadi setelah ibunya istirahat bentar, udah makan, udah minum, istirahat bentar,
itu karena ini nyambung dari tadi pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakuin. Langkah yang harus dilakuin itu adalah menyusui sering mungkin, tapi harus dengan posisi yang benar gitu. Karena kalau posisinya tidak benar, ini ada materi sendiri ya, cara posisi perlekatan yang baik gitu. Karena kalau misalkan tidak benar, itu malah hanya akan membuat puting lecet. Jadi si bayinya nggak dapat asinya, si ibunya sakit gitu. Tapi kalau misalkan perlekatannya udah benar, nah itu lanjutkan menyusui sering mungkin. Karena itu adalah cara untuk merangsang agar cepat keluar seperti itu. Nah, ini sudah pukul 17.06. Mungkin kita nanti akan akhiri di 17.15 ya, izin ya Ibu-ibu. Saya akan jawab-jawab dulu pertanyaannya. Kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjutkan. Saya jawab tuh sampai 17.10 mungkin. Nanti untuk materinya mungkin saya akan jelaskan singkat saja gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lebih dalami lagi gitu. Kemudian dari Bu Humaira, Bu mau tanya sepenting apa Ibu menyusui untuk minum ASI booster? Karena sekarang banyak banget jual produk ASI booster dan apakah worth-nya produk-produk yang dijual itu? Sebenarnya itu nggak wajib untuk kita minum ASI booster, itu nggak wajib. Jadi kalau misalkan memang kan daun kelor itu sebenarnya kan ASI booster itu juga ada beberapa yang kandungannya itu kelor ya. Kalau misalkan kita bisa di rumah gitu ya ada kelor ya sebenarnya cukup gitu. Pakai daun kelor itu kita buat sayur bening itu cukup gitu. Nggak wajib yang namanya ASI booster tuh nggak wajib. Yang paling boost kalau misalkan ya ibaratnya kita minum ASI booster tapi kita jarang untuk menyusui langsung bayi kita itu nggak worth juga gitu. Jadi yang paling worth untuk kita nutrisi ibunya kalau udah terpenuhi itu udah gitu. Banyak-banyak kan minum ini ya apa namanya kayak air putih ya sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Bahkan kalau banyak itu jauh lebih baik karena ibu juga harus terpenuhi nih segala nutrisinya gitu. Kemudian sayur-sayuran banyak makan sayur sayur yang bening juga bagus sayur kelor terus sering menyusui dan perhatikan psikologis kita kalau misalkan ibaratnya psikologis kita tidak baik ya dalam arti mungkin kita sedih atau misalkan kita lagi banyak masalah atau apa masalah itu pasti ada yang namanya hidup tapi lebih ke kayak gimana kita mengatasinya gitu kayak misalkan mungkin ada yang salah satu caranya tuh cerita gitu untuk merilis masalahnya ada yang nulis dan lain sebagainya gitu jadi itu yang perlu diperhatikan gitu dari diri kitanya dulu nih gitu dari psikisnya dari nutrisinya nanti baru itu tuh additional gitu sifatnya tuh nggak wajib tapi additional terus jika bayi kembar apakah keduanya langsung disusui masing-masing bayi dan atau gantian saja bagus pertanyaannya bisa dua-duanya boleh dua-duanya ada caranya juga ketika dua-duanya mau langsung disusuin itu ada posisi-posisi menyusui jadi posisi menyusui itu ada beberapa macam dan diantaranya itu ada cara untuk menyusui untuk bayi yang kembar gitu boleh banget boleh bayinya disusuin di misalkan yang satu di payudara kiri yang satu di payudara kanan gitu boleh juga secara bergantian itu nggak apa-apa kecuali kalau misalkan kembarnya lebih dari dua ya gitu jadi kalau kembar lebih dari dua misalkan dua dulu kita susuin baru ibaratnya yang satunya kalau kembar tiga atau misalkan kalau empat ya berarti ganti-gantian gitu tapi boleh dua-duanya langsung tuh nggak apa-apa dan itu ada cara posisinya lalu dari Bu Melin pijat laktasi kan bisa dengan tekan bawah ketiak tapi ketiak saya seperti ada benjolan seperti air apa aman kalau misalkan itu kita pijat laktasinya di punggung. Jadi banyak titik-titik yang ibaratnya bisa kita pergunakan untuk booster pijat laktasinya gitu. Jadi dari area punggung itu juga boleh gitu. Jadi dari atas ke bawah, nah itu bisa gitu di pijat laktasi. Jadi nggak mesti harus di bawah ketiak gitu nggak gitu. Ada beberapa titik-titik yang memang itu ketika ibaratnya dirangsang, ibunya relax, itu bisa untuk booster ya, bagaimana hasilnya itu keluar gitu.
Nah, ini sudah 17.10. Kalau misalkan memang masih ada yang ditanyakan, boleh drop saja di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalkan tidak keburu, kalau misalkan masih ada waktu, kita akan langsung jawab. Kalau enggak, kita akan lanjutkan. Ini saya akan sedikit percepat saja gitu ya, untuk sedikit tahu aja kebutuhan nutrisi selama menyusui. Sebenarnya ini panjang satu slide tersendiri. Ini cuma saya cuplik-cuplik dari slide terkait dengan nutrisi pada ibu menyusui. Jadi energi dan zat gizi ibu menyusui udah benar sesuai dengan yang ibu jawab-jawab ya di grup gitu. Nah, ini makanan aneka ragam tuh penting banget. Jadi kalau nggak ada alergi ataupun pokoknya kalau nggak ada alergi, itu nggak usah pantangan. Kecuali ada alergi atau indikasi medis gitu. Jadi karena saya sering banget gitu dapetin pasien ketika lagi periksa nifas, Bu, makanya ada yang pantang nggak? Suka saya tanya seperti itu. Iya, Bu Bidan, saya nggak boleh makan buah sama ibu saya. Saya nggak boleh makan ikan. Nah, itu kan padahal ikan, kemudian juga ayam, daging itu kan sumber protein ya, yang untuk membuat pergantian sel-sel. Jadi kan yang namanya habis lahiran, apalagi ada robekan atau misalkan sesar dan lain sebagainya, atau misalkan kalau nggak sesar juga mungkin ada robekan di vagina dan lain sebagainya. Itu kan pemulihan dari sel-selnya itu dari protein gitu, dari ikan, dari ayam, dari tempe, dari telur gitu. Jadi prinsipnya tuh kalau nggak ada alergi atau indikasi medis itu nggak ada pantangan. Apalagi ibaratnya buah ya, ya nggak apa-apa dimakan buahnya gitu. Jadi harus harus beraneka ragam karena karena sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa tidak ada satupun kandungan zat gizi yang komplit dalam satu makanan gitu. Kemudian juga jangan mageran. Jadi senam itu bukan hanya pada saat hamil. Saya instruktur senam hamil dan juga senam nifas sebenarnya gitu. Tapi saya jarang mencantumkan ya. Uh, jadi senam itu pada saat nifas itu ada juga senamnya gitu. Jadi memang harus aktif berolahraga sambil jalan-jalan pagi sebentar atau enggak olahraga di rumah itu baik banget, dan olahraga itu bukan hanya baik untuk fisik ya ibu-ibu, tapi itu baik juga untuk mental. Dia booster hormon bahagia. Ada hormon-hormon yang memang dia keluar pada saat kita olahraga gitu. Jadi bukan hanya untuk sehat fisik aja, tapi untuk menjaga mental juga olahraga tuh bagus gitu. Terus perhatikan hidup bersih dan sehat, melakukan pemantauan berat badan juga penting. Terus mungkin kalau ini saya tidak jelaskan, kalau ada yang mau mengetahui lebih lanjut, bisa baca-baca terkait dengan apa sih maksudnya isi piringku itu gitu. Terus komposisi dari makanan pokok, lauk pauk, buah sayur seperti apa. Kemudian jangan lupa ya untuk minum itu penting banget, banget 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 untuk ginjal kita sehat. Kemudian juga yang namanya menyusui itu kan ASI keluar tuh cairan, jadi kita juga butuh cairan yang memadai. Kemudian juga support dari keluarga, terutama suami. Kemudian kalau misalkan biasanya kan habis lahiran tuh tinggal sama orang tua ya, atau sama mertua gitu, itu juga kita butuh komunikasi yang baik untuk kita bisa satu visi satu misi untuk memberikan yang terbaik gitu. Dan harus dengan cara-cara yang baik lah. Ketika misalkan orang tuanya itu mantang-mantangin, diajak lah periksa ke Bu Bidan, atau diajak misalkan Bu mau ikut kelas sama ibu saya atau sama mertua saya, itu boleh banget gitu. Jadi kan biasanya kalau dibilangin sama orang terdekat itu kan lebih susah ya dibandingkan dibilangin sama orang lain gitu. Jadi biarin tenaga kesehatannya saja yang menginformasikan gitu. Atau misalkan ikut kelas gitu ya, yang kan kita juga buka beberapa kelas yang berbayar di luar Sabtu ini. Boleh tuh dibisikin ke saya atau ke bidan Stella gitu, Bu, nanti beri ini ya, kasih edukasi terkait ini nih, saya sama ibu mertua saya atau saya sama ibu saya. Itu boleh, nanti saya akan sampaikan yang seharusnya itu seperti apa gitu. Jadi memang harus berdaya bersama, ada nggak bisa ibaratnya kita tuh sendirian, karena ya namanya juga anak ya, itu tuh nggak ada kalau nggak ada izin Tuhan Allah, Tuhan. Dan buat itu nggak sendiri gitu, ada suami, jadi ya ngasuhnya juga bareng-bareng sama suami. Dan kita
diskusi lah gitu dengan cara baik-baik. Jadi uh, ingat ya kalau memberikan ASI itu memang tidak mudah. Ini perlu kita ketahui karena ada challenge-challenge, cuma tadi memang sesuatu yang berharga itu harus diperjuangkan gitu. Dan kalau kita tahu ilmunya ya kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin. Intinya itu, makanya kenapa harus berdaya. Nah, ini mungkin kalau ada referensi-referensi yang mau dibaca lebih lanjut, silahkan saya menyertakan juga sumber-sumber referensi yang saya gunakan untuk pemberian edukasi ini gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, boleh nanti stay connect. Ini ada satu lagi pertanyaan sebelum saya akhiri. Dari Bu Rani, Bu Bida menyusui setiap 2 jam sekali itu dilakukan sampai usia bayi berapa bulan? Setelah itu dilakukan berapa jam sekali? Bagus pertanyaannya. Yang setiap 2 jam sekali itu paling paling sedikit ya gitu. Jadi kan tadi prinsipnya on demand. Setiap bayinya mau itu kita kasih walaupun ibaratnya mungkin baru 1 jam gitu itu nggak apa-apa. Pokoknya paling sedikit banget gitu ya. Kita berikan 2 jam walaupun dia tidur harus dibangunin. Terus itu dilakukan sampai berapa bulan? Sampai 6 bulan. Pada saat kita memberikan ASI eksklusif atau memberikan ASI saja tanpa makanan atau minuman tambahan apapun. Karena nutrisi yang dia dapetin itu hanya dari ASI. Nanti setelah 7 bulan, 8 bulan, kan kita tetap menyusui nih. Sampai 2 tahun kita tetap menyusuin. Tapi nggak 2 jam sekali juga atau nggak on demand juga karena ada asupan lain yang kita udah bisa kasih gitu. Jadi nanti itu ada ilmunya sendiri terkait dengan MAPASI, mulai dari apa yang harus kita berikan, bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Intinya untuk ini sampai 6 bulan pada saat pemberian ASI eksklusif saja. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah mengikuti, aktif bertanya juga. Kembali kasih, semoga bermanfaat ya ilmunya. Nanti kita bisa tetap keep in touch, dan kalau masih ada pertanyaan juga bisa di drop juga, dan hari Rabu juga kita khususkan ya untuk memang tanya jawab. Kalau misalkan ada yang belum mengisi presensi, dipersilahkan untuk diisi. Dan sedikit ini juga ya, kalau misalkan ada yang memang mau lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan edukasi-edukasinya, misalkan kan kalau ini kan lumayan ya 1 minggu sekali gitu, karena memang kemampuan kita di di kesibukan kita di lain pekerjaan lainnya gitu. Jadi masih di seminggu sekali. Mungkin kalau ada yang mau lebih intens, ini kalau saya memang di malam ya karena kan kerja sampai sore kemudian istirahat bentar jadi nanti uh, gas lagi di malam kalau memang ada yang berminat untuk rangkaian kelasnya, ada yang kelas yang satuan, ada yang memang ini kelas yang berkesinambungan gitu, jadi ini langsung 3 pertemuan dalam bundling gitu. Memang harganya lebih lebih murah untuk yang bundling dan lebih komprehensif juga gitu dari mulai persiapan persalinan, menyusui, nanti juga di persiapan menyusui juga lebih banyak lagi hal yang dibahas gitu. Ini kan masih uh, awal-awal ya. Kemudian perawatan bayi baru lahir gitu. Dan nanti ada kelas-kelas lainnya. Kalau yang ini yang di awal Mei, jadi di minggu-minggu kedua Mei nanti untuk minggu-minggu berikutnya kita akan update lagi materi-materi apa yang mungkin ibu-ibu perlukan untuk menambah persiapan memberikan yang terbaik bagi ibu dan juga bayinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak untuk partisipasinya pada sore ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya izin untuk